Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agung mulai yang selalu membimbing dan memberkati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mencintai Dikau dan sesama. Berkatilah kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kami ini, agar berguna bagi perkembangan iman kami. Terutama kami yang berada di tempat ini, semoga kami selalu percaya bahwa firman dan sabda-Mu dan kehendak-Mu terjadi atas diri kami. Apapun kesulitan kami dalam kondisi apapun, kami akan menerimanya dalam suka dan duka. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman itu berarti kita berbicara tentang cinta kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka untuk itu saya selalu mengajak bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih untuk selalu beriman. Beriman itu berarti kita harus berdoa dan beribadat kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kemudian kita membaca firman dan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Kemudian kita harus melakukan kebaikan dan mengikuti kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang cinta berarti kita berbicara tentang bagaimana Allah mencintai kita dengan total, kasih yang total. Kasih yang total itu diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita dengan mengorbankan dirinya. Dan luar biasa, pada hari Rabu kemarin kita mendapat contoh teladan dari orang kudus yang namanya Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kemarin adalah pesta wajibnya. Dia adalah seorang yang mengorbankan dirinya untuk dieksekusi mati bagi sahabatnya di sebelah selnya. Jadi ada seorang yang juga dieksekusi mati, mendapat pidana mati. Dia mendengar isak tangis, ya, lalu dia begitu tersentuh mendengar bahwa dia memiliki istri, anak, orang tua yang membutuhkan dirinya. Tetapi Maximilianus justru mendengar itu, dia dengan berani memanggil pejabat penjara waktu itu untuk menggantikan orang yang dieksekusi mati itu, sehingga dialah yang dieksekusi mati. Dan akhirnya orang yang dieksekusi mati itu tidak tahu kalau itu pengorbanan dari Maximilianus, ya. Jadi luar biasa, itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Mungkin bapak-bapak juga berkorban demi seseorang, atau demi keluarga, atau demi istri, anak, untuk sampai di tempat ini. Jadi pengorbanan bapak tidak sia-sia, ya. Jadi bisa jadi, ya, mohon maaf, mungkin bapak tidak bersalah, tetapi karena mungkin untuk menyelamatkan orang lain, ya, bapak-bapak akhirnya mendekam di tempat ini. Nah, jadi bagi hal semacam itu, ya luar biasa, pengorbanannya tidak sia-sia. Nah, pengorbanan itulah yang akan menjadi dasar bagaimana kita menjadi orang beriman yang penuh kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami bahan kita pada hari ini. Kita akan membaca kitab suci dari bacaan hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 18 atau pasal 18 ayat 21 sampai 19. Ayat 1. Bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita buka kitab suci kita, dan yang tidak membawa kitab suci, mari kita mendengarkan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."
Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia berseru anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini memang sangat pantas bagi kita. Karena apa? Kebanyakan kita memang mau minta pengampunan dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi tidak mau mengampuni. Kebanyakan kita mau dapat berkat, tetapi kita tidak memberkati. Kebanyakan kita mau minta didoakan, tetapi kita tidak mendoakan. Nah, apa yang disampaikan Yesus, jadi ketika kita berdosa, kita itu berhutang kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan hutang kita itu dilunasi oleh Sang Raja. Dialah Yesus Kristus yang melunasi hutang kita itu. Tetapi karena kalau kita berdosa berarti kita berhutang kepada Sang Raja, kepada Yesus. Karena Yesus itu yang melunasi hutang kita. Jadi penebusan dosa dan penyelamatan itu adalah membayar hutang manusia yang telah melakukan kejahatan pada Allah. Jadi pendamaian antara Allah dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang paling banyak tidak dimengerti oleh manusia. Mengapa kita mendapat anugerah itu? Karena anugerah itu menjadi tanda rahmat yang luar biasa. Kalau Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, kita tidak akan mendapat, atau kita tidak sia-sialah iman kita. Nah, iman kita yang sia-sia ini menjadi suatu iman yang akan menjadi tidak sia-sia karena Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini berat. Karena Petrus, seorang pemimpin dari para rasul yang dipilih Yesus, itu bertanya kepada Yesus. Nah, pertanyaan Petrus ini luar biasa. Mengapa dia bertanya? Karena Petrus memberanikan diri untuk bertanya tentang hal ini. Jadi kalau menurut tradisi Yahudi itu, kalau orang mengampuni itu cukup satu kali. Jadi pengampunan itu diberikan cukup satu kali dalam satu hari. Jadi ada 7 hari, berarti 7 kali. Kalau kita berbuat salah kepada dia, cukup satu kali hari itu. Habis itu nanti kalau kita berbuat salah lagi, besok lagi. Tetapi kalau udah lewat 7 kali, itu enggak ada ampun lagi begitu. Maka kita jangan pernah ada orang yang membatasi untuk pengampunannya. Nah, maka Yesus merubah
apa yang disampaikan Petrus itu. Jadi dalam satu hari itu maksimal, kan ada dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Nah, dalam satu hari, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Nah, dalam satu hari itu batas orang mengampuni bagi orang Yahudi itu 7 kali ya. Ya, kalau ke 8 kali jangan coba-coba begitu. Ya. Maka jangan heran ketika misalnya mereka sudah mengampuni 7 kali, ke-8, ke-9 itu tidak ada ampun. Makanya orang bertanya, mengapa sih kok begitu kejam dia? Ya. Sampai ya itu tadi, karena memang ada batasnya dia pengampunannya itu. Nah, itu mungkin jawaban secara logikanya. Dan sering kita juga membatasi, udah 3 kali nih berbuat salah, nih, keempat tidak akan saya maafkan. Nah, ini sering terjadi, kita sering menyampaikan hal itu kepada sesama kita. Nah, tetapi Yesus merubah itu, ya, bukan 7 kali, tetapi ya 7 kali 7, ya, 10 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi begini, 400. Ya, kalau 7 kali 7 kan 49. Kalau 70 kali 7 kali itu 490. Jadi hari, dalam satu hari, satu tahun itu kan 365 hari. Berarti kalau itu tak ada batasnya. Jadi kalau misalnya ya orang bersalah itu ya maksimal 7 kali atau 7 hari diampuni, tetapi Yesus mengatakan, ya kan, tidak ada batasnya. Karena satu tahun itu kan 365 hari. Sedangkan Yesus katakan ya 70 kali, ya kan? 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Berarti 490. 490 itu bagi hitungan itu tidak ada batasnya lagi. Karena batasnya itu ya sudah dilewati. Artinya tiada batas. Mungkin banyak yang bertanya hitungan Yesus. Kalau orang, oh enggak, Yesus katakan 490 kali. Jadi 490 kali, 491 kita tak mengampuni lagi. Tidak begitu. Jadi Yesus katakan, ya, dalam satu hari itu, ya, ada yang mengatakan 7 kali, ke-8-nya tidak perlu pengampunan. Atau dalam satu bulan itu ada 7 hari. Ya, batasnya 7 kali saja, 7 hari saja kita mengampuni. Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk memahami bacaan ini memang dibutuhkan matematika yang bagus, logika yang bagus. Ya. Jadi kalau orang menghitungnya secara matematika bisa dikalikan. Makanya Petrus itu memaksimalkan sampai 7 kali kah? Ya. Jadi ibaratnya Petrus ini main matematika ya dengan Yesus. Pengampunan bukan masalah banyaknya, ya, bukan masalah sedikitnya, tetapi pengampunan itu tiada batasnya. Makanya dalam ya kita itu menjadi pribadi atau anak-anak Allah itu mendapat pengampunan, belas kasih Allah, kerahiman Allah itu begitu luar biasa. Nah, apakah kita sudah melakukan ini? Memang manusia ini selalu ada batasnya katanya. Ya. Kita berkali-kali orang ini sudah melakukan dosa kan. Apakah perlu pengampunan? Ya memang harus diampuni. Ya, itulah orang Kristen yang sejati. Memang rasanya sakitnya di sini kan begitu. Tapi bukan sakitnya di sini saja. Pengampunan itu bukan masalah hitung-hitungan. Bahkan Yesus menghitung dengan memberi contoh. Ada yang berutang, ya kan, 1.000 talenta, 10.000 talenta itu mungkin kalau orang zaman sekarang berhitung 1 talenta itu mungkin ya miliaran kali ya hutangnya. Jadi dosa itu seperti kita berhutang kepada Yesus, karena Yesus sudah menebus kita. Ketika kita dibaptiskan, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi Kenisa Roh Kudus, menjadi murid-murid Kristus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Nah, keselamatan yang datang dari Allah itu adalah tiada batasnya. Dan keselamatan itu adalah
rahmat pengampunan.